Ya, ini ceritanya gimana dia ngambil waluhnya punya siapa? Tujuannya ngambil waluh itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Nguping teriakan, tulung gitunya. Pas ditinggal ku abdi, Pak. Ka dia nuju ditinju, ditenggelan, terus minta tadi digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin, biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? Ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan, tidak dibawa ke rumah sakit. Ya, ini kan saya menyesali itu adalah ketika selesai dianiaya tidak dibawa ke rumah sakit, itu ya, aja. Saya juga sama menyayangkan seperti itu kepada Pak Cucum, kenapa aja. Tugas kita sebagai aparat negaranya sudah dilaksanakan. Karena ini tidak dibawa ke rumah sakit, berarti kita tidak menjalankan tugas. Setelah kasus tragis seorang warga Cianjur yang meninggal dunia akibat dianiaya karena mencuri 2 buah labu viral di TikTok, perhatian publik pun tertuju pada peristiwa memilukan itu. Video yang beredar luas memicu gelombang empati sekaligus kemarahan masyarakat. Merespon hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi segera mengambil langkah cepat. Ia memanggil adik korban, aparatur desa, termasuk kepala desa dan ketua RT, untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan terbuka. Suasana pertemuan itu terasa tegang dan emosional. Di hadapan semua pihak, Kang Deddy Mulyadi dengan nada tegas meminta penjelasan kronologi kejadian dari awal hingga akhir. Ia ingin memastikan tidak ada fakta yang ditutup-tutupi. Satu persatu pertanyaan dilantarkan, mulai dari bagaimana korban bisa mencuri, apa alasan korban mencuri, hingga mengapa tindakan kekerasan bisa terjadi. Namun, suasana semakin memanas ketika terungkap bahwa korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami penganiayaan. Mendengar hal itu, raut wajah KDM berubah. Dengan nada tinggi namun penuh kepedulian, ia menyayangkan sikap warga, keluarga, RT dan RW yang tidak segera memberikan pertolongan medis. Ia juga mempertanyakan tanggung jawab moral para perangkat desa yang seharusnya mampu meredam situasi dan memastikan korban mendapatkan penanganan cepat. Bagi Kang Deddy Mulyadi, ini bukan sekadar soal hukum, tetapi soal kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh siapapun. Pertemuan tersebut menjadi momen refleksi yang dalam. Di hadapan keluarga korban, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan. Ia juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dimanapun di Jawa Barat. Kalau misalnya saya membantu, takutnya dianggap sabotase sama si pelaku, makanya saya diam aja. Itu yang saya. Jadi Bapak menyaksikan adik Bapak itu dianiaya sama dia menyaksikan saya sampai si pelakunya pulang. Sampai si pelakunya pulang saya menyaksikan. Bapak bisa nolong adik Bapak. Iya, itu. Lalu bisa nolong saya. Gitu, bisa nolong. Udah pulang. Dia pulang ke rumah sambil goyang-goyang begini, mungkin karena ada sakit lah. Itu seperti itu ya. Bawa labunya 2, ini yang saya curi. Tadinya saya mau dimasak itu, saya menyesal di hati. Posisi beliau itu almarhum itu puasa ya Pak ya? Puasa waktu itu. Untung saya belum dimasak nih, dikasih tahu dulu sama adik saya nih, cucuk ini yang saya curi yang mau dimasak buat buka. Jadi yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu kakak saya Pak. Kakak asli. Kakak asli. Dari berapa bersaudara? Dari 9 itu bersaudara, itu dari ke berapa ya, ke Pengis Bungsu. Kedua terakhir. Ya, dari berarti ke-8. Iya, Namanya siapa? Namanya Minta. Iya. Minta naon? Dia Minta waluh. Minta waluh. Oh, Minta waluh. Ya, Minta itu pekerjaannya apa? Serabutan, Pak. Nah, di lembur mah KBG serabutan, sok ngarit, ngalasulu, babat, ya kan? Iya. Pasti begitu kan? Sina naik kalapa, macul. Oke. Punya istri? Duda, Pak.
Duda. Istrinya kemana? Cerai, tapi ada belum mati. Istrinya ada, punya anak. Punya anak dua. Berapa orang? Dari dua bini. Dua kali nikah. Dua kali nikah. Berapa anaknya? Satu. Jadi dua. Jadi dua. Oke, terus kemudian Minta ini pernah nggak suka nyuri-nyuri? Pernah Pak. Oh pernah. Iya. Bapak ngeri deh. Nyuri, pernah nyuri apa aja? Yang saya tahu itu di depan rumah ya, di depan rumah itu pernah ngambil keramik yang punya bos Aceng gitu ya. Keramik teh keramik sadus, Bukan 10 dus. 10 dus. Iya. Berarti dipanggul. Mungkin satu-satu Pak. Keramiknya keramik buat apa? Buat rumah. Oh, yang punya Bos Aceh. Iya, Bos punya Aceh Aceh. mau bangun rumah, keramiknya dipanggul. Dipanggul. Sama itu kontainer ayam. Kontainer ayam itu dibikin lisbang buat tidur. Kontainer ayam Iya. dibikin lisbang buat tidur. Waktu itu ya. Sama siapa namanya teh tadi teh? Sama Cucum Senda. Sama Cucum teh. Iya. Nah, waktu Bukan dia sama Minta Pak. sama ini ya, sama Minta teh. Iya, Minta teh pernah ngambil keramik. Kalau hari keramik harganya 50.000, berarti 500.000-an. Waktu dia nyuri keramik itu sama yang punyanya digimanain? Yang punyanya datang sama polisi, minta izin sama saya. Mana Minta? Tolong cari di rumah gitu. Kebetulan nggak ada Pak orangnya. Nah gitu. Tapi sudah itu saya mau dilaporkan ke polisi, tapi barangnya ada nggak? Coba kontrol sama saya, dikontrol ada apa barangnya. Udah dijual semennya 2, udah dijual keramiknya sama tetangga, udah dijual 2 lagi. Jadi bukan keramik aja plus semen. Plus semen. Semennya berapa sak? 2 sak. 2 sak. 2 sak. Kemudian diproses nggak waktu itu? Enggak diproses Pak. Dimaafkan. Dimaafkan. Ya, ini ceritanya gimana dia ngambil waluhnya punya siapa? Ngambil waluhnya punya Bapak RW ya. Pak RW. Pak RW RW. siapa? Abah Daman. Abah Daman. Waluhnya walu siem. Iya. Waluh gede. Walu siem yang kecil. Yang kecil, yang waluh yang suka dikulum. Yang suka dikulum. Bukan waluh gede untuk dikolak. Bukan. Bukan. Yang kecil, ya. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di bawah rumahnya Bapak RW. Di bawah rumahnya Bapak RW. Bapak Kebun. RW. Di kebunnya ya. Ya di kebunnya, jadi ngambilnya di kebunnya Kebunnya Bapak RW. Bapak RW. Waluhnya berarti kan kalau waluh itu mah dirambatin. dirambatin. Letik. Letik. Waluh segede kia kan? Heeh. Waluh Jepang. Di Jepang. Malah kecil. Letik kan? Tujuan yang ngambil waluh itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Masak, mau Mau dikulum dikulum. Ya. oleh Minta tuh. Ya, gitu. Dikarenakan waktu itu hanya sangu 1 piring ditambah asin gitu. Jadi ibu-ibu maunya nguah gitu ya, makan teh gitu. Dia makannya buat dengan siapa satu rumahnya? Dengan ibu, Emak nah. emak abdi. Jadi indung maneh. Mun. Kunaon indung maneh jeung si Minta teh jeung maneh? Dapan ngurus. Jadi anu ngurus teh eta anu caket teh gitu nya. Anu ngurusi emak teh Minta. Berarti Minta teh alus ngurus indungna. muhun gitu. Kunaon teh diurus ku ieu atuh? Da Pak abdi kaditu kade sami da abdi ke caket rumah teh deketan Pak ukur 20 cm. Jadi emak nanti diurus sama Minta. Minta sama abdi deui gitu. Gitu. Kemudian yang masaknya siapa? Yang masaknya Minta. Minta bisa masak. Bisa masak. Hebat. Ya. Nah kemudian Minta teh ngambil atuh nu kitu mah ngambil waluh mah klek gitu hungkul atuh. Iya. Kudu jadi ribut. Nggak tahu Pak, jadi intinya mah Pak abdi teh Waluhnya sudah dimasak? belum. Baru diambil. Baru diambil. Nanti ceritanya gimana Minta ngambil waluh? Ceritanya Cucum lagi masak ya. Nah, ngelihat jam itu waktu itu jam 17.50 menit ya Pak ya. Mau maghrib. Orang lembur mah tara nyebut jam 17. Jam 5 jam sore. 5 sore, jam 5 sore Jam langsung 5.40 menit. 50. Terus Nah, pas gitu nguping teriakan tulung gitu nya. Pas ditinggal ku abdi Pak, dia teh nuju ditinju di tenggelan terus Minta teh digebukinnya sama siapa? sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad itu siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Abah Daman teh punya yang jaga kebun namanya Yang jaga Ujang, kebun, Ujang Ahmad. Ahmad. Salembur. Bisa beda RT. satu kampung tapi beda RT. Iya beda lembur. Digebugin. Gara-gara ngambil Gara-gara ngambil waluh. waluh 2 Siem, siki. 2 siki. Aduh, aing mah. Digebugan. Gebugan. Terus waktu digebugan mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah, gebuganan penting tapi kamaot. Mungkin itu kan disandarkan, dicacar terus disandarkan ke rumah saya deket kan Pak, di sini Pak ya, disandarkan. Oh, kepalanya. disadeket. Ya, disadeket. Gebugan gitu. Pada abdi oge aya di payun teh Pak, abdi oge nya waktu keur ngagebug gantengan sok sieuna teh kieu Pak nya.
Jadi sok sieun dianggapna sabotase atau lagi saruana lamun abdi ngomong. Refleks atuh maunya dulu digebugan cicing wae. Sok sieun kitu abdi teh Pak eta teh kitu. Lamun teh kitu mah abdi meureun siapa dan kumaha. Ai hirup loba kasieun mah tong hirup. Ya mohon maaf ya, harusnya Bapak kan ketika saudara digebukin ada dong. Yang tuh ini, ketika lihat saudaranya digebukin, yang tidak pernah berkelahi pun naluri sebagai laki-laki, naluri sebagai saudara akan keluar. Kenapa Bapak tidak punya naluri membela? Mohon maaf aja Pak, ya takutnya seperti itu. Ya, takutnya dianggap kan minimal kalau oleh Bapak digebukin disamperin, dia berhenti. Ada upaya. Gitu loh Pak. Nah terus kemudian digebukin, berhentinya gebukin oleh siapa? Diderai. Atos jang. Dilerai sama siapa? Sama si Abdi Pak. Terus? Entos jang, entong karunya jang terus digebugan wae. Aing teu penasaran, aing hayang keneh ngagebugan can puas gitu. Sekali ditolehkeun, katilukannya dilepaskeun Pak. Minta tuh umurnya berapa? Minta umurnya 56 Pak. Oh udah tua. Iya. Yang ngegebukinnya umur berapa? 40-an Pak. Terus kemudian berhentinya bagaimana? Berhentinya yang sesudah itu dilepaskeun santasna teh dilepaskeun banyak. Minta teh kelayang masuk gang kan dekatan sama ibu rumah gitu ya. Masuk gang pas atas gitu teh masuk gang berhenti paling jarak 2 meter Pak nyumput lah lamun caranya mah teu kuat di bonggol wae gitu nya. Tasih pemukul teh Pak lompat ke dapur. Ngabrik deui ka dieu cenah manis ya ku aing isukan pagetana awas ya ulah ngalah deui walu ku aing dipodaran dibuntungan udah dicacag ku aing gitu. Ngegebukin lagi? Henteu Pak tidinya mah henteu tadi taros ieu ku abdi teh jang maling naon cing teh lanceuk teh minta teh maling waluh lah tuman ku diwarah cenah gitu rong podaran cenah gitu. Waduh. Jadi waluh ya. Iya. Tapi kan pertanyaan saya adalah nasi di rumah ada. Nasi itu hanya 1 piring, Pak. Hanya 1 piring buat buka bersama sama ibu. Ini artinya nggak punya beras? Nggak punya beras waktu itu. Kenapa Bapak nggak bantu sebagai saudara? Saya juga sama Pak. Waktu itu saya juga sama, boro-boro bantu ibu, bantu saudara, saya juga sama waktu itu. Enggak, kalau masa satu piring nasi Bapak nggak punya? Saya teh waktu itu teh pas siang teh nganyuk beras Pak ke warung 1 liter buat dimakan berdua sama anak saya. Gitu. Bapak biasa kuli apa? Biasa kuli harian lepas Pak. Lagi kuliah lagi nggak ada? Kuliah lagi nggak ada, nganggur. Biasa kuliah lepas kulinya apa? Biasanya lamun eta teh ngeruk tai sapi Pak. Ngeruk tai sapi di 18 di perusahaan PT gitu nya. Abdi teh biasa we harian-harian gitu. Nah, kalau begitu kan si emaknya layak nggak dapat bantuan? Layak Pak, udah dapat nggak? Dapat. Oh dapat, ada bantuannya Pak Kades ada. Ada. Ya. Ayah bantuan cenah. Betul nggak? Ayah. Masuk Pak Cucum dapat. Pak Cucum nggak ada. Dapat ya. Gitunya, jag keneh lah. Oke, itu. Nah kemudian waluh mah jangan ngarencangan sangu. Ngarencangan sangu. Biasalah. Maling bonteng, maling waluh. Gitu kan? Papat pipit kan biasa di lemur mah. Ngesampe kan biasa di lemur mah pucukna. Nah, kemudian setelah digebukin itu, kemudian kapan meninggal? Hari meninggalnya hari Senin. Digebukinnya hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Iya. Tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak Pak. Tidak ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Saya teh bingung cari itunya apa BPJS nah. Ditanya kan pingsan dia Pak, pingsan nggak inget-inget gitu. Ditanya BPJS-nya di mana, ditaruhnya di mana, saya ke rumah ibu nggak ada. Kenapa nggak diurusin orang digebukin? Nggak tahu Pak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Kan artinya kalau ada orang digebukin nih, kan harusnya waktu itu RT harus tahu, RW harus tahu, kepala dusun harus tahu dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Itu kesalahan Pak. Kesalahan saya Pak, karena apa? Saya teh mikir itu BPJS-nya nggak ada, saya mikir uang Bapak lapor nggak ke RT adik Bapak digebukin? Enggak Pak, nggak lapor. Tetangga ada yang tahu nggak si minta digebukin? Ada yang tahu, ada yang siapa? Ada yang tahu sama Pak RT. Siapa? Pak RT yang tahu waktu itu. Pak RT, kan di lemur ya, di lemur mah kan mau dengan gebugan rame. Pak RT ngadenge teh anu digebugan. Tah teh Pak dina waktu pajantenan teh Bapak mah teu pisan teu aya laporan ti pihak korban, ti pihak pelaku. Enggak lingkungan tetangga pasti kan cerita ngomong. Tetangga teu aya tah mung sabadana dugi ka taraweh tah sabada beres taraweh dongkap Pak Ustaz ka bumi.
Tarawih hari Sabtu. Iya, malam minggu. Ya malam minggu, hari Sabtu malam minggu. Terus Sahur Pak Ustad, Kang, apaan tuh? Apaan si minta cenah bejana digebukan tadi jam genep. Usaha, terus si Ujang aman, sahur nate. Nah kumaha baru udah katu meni laporan pisan ka urang sing teh kitunya teu balik mang cucum deui ku abdi ge disalahkeun bukan. sadayana gitu. Pada waktu Bapak mendengar, bukan menyalahkan ya, Pak, bahwa minta digebukin, apa reaksi Bapak? Langsung saya lompat ka eta ka Pak RW. Klarifikasi Pak itu kumaha si Ujang aya tuh urang merek nanyakeun ngayakinkeun. Oke. Setelah ketemu Pak RW akhirnya apa yang dilakukan? Langsung ngomong sama pelaku. Gitu. Bukan. Yang dilakukan terhadap korban. Enggak, langsung di rumah Pak RW ngobrol kemana-mana gitunya, dianggap udah selesai cenah lah, jangan dibawa ke ranah hukum gitu, udah selesai. Sampai di situ ke Pak eta teh cek Abah teh saya pulang entos biasa. Ya bukan, artinya kan korbannya ditengok nggak? Enggak, saya langsung pulang wedah cek meureun aman mantap kitu oge lantaran ya ini problemnya kan kenapa korbannya nggak ditengok, kemudian korban dalam keadaan luka parah, kemudian kan harusnya dibawa ke rumah sakit. Dan tadi itu masih wartos tak abdi tanya. Enggak, bukan ini. Kan gini, ada orang digebukin nih. RW udah tahu orang digebukin. Masa yang digebukin yang nggak ditengok? Enggak, tadinya. Ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit. Ini kan problemnya adalah problem keterlambatan penanganan. Gitu Pak. Jadi lambat. Kalau saya sih menyesalinya, kalau peristiwa ngegebukinnya ya saya menyesali gitu loh. Nah, tetapi yang paling menyesali fungsi aparat itu adalah ketika orang sudah digebukin, Pak RT sudah tahu, Pak RW sudah tahu, tapi tidak ada tindakan orang untuk menyelamatkan. Dibawa ke rumah sakit. Gitu loh Pak. Menurut saya dosa besar kita adalah itu. Dosa besar loh Pak. Dosa besar kita adalah itu, di mana orang berbaring karena mencuri 2 waluk berakibat digebukin, saat sudah berbaring dia luka parah tapi tidak ada yang berinisiatif membawa ke rumah sakit. Itu problemnya. Kan kalau dibawa ke rumah sakit mah ya nanti juga kalau udah muncul pasti diobati. Gitu loh Pak. Taruhlah misalnya saat tahu ada orang digebukin sampai luka parah, masuk rumah sakit, ya pasti saya bantu. Kan sekarang juga saya Bapak panggil. Saya malam begitu Bapak lihat TikTok Bapak langsung ada Pak Kapolda, saya ngomong ke Pak Kapolda, ada Pak Kapolri, saya langsung ke Pak Kapolri ngomong, Pak ada peristiwa ini. Cepet, kan langsung tersangka. Juga ya Pak ya. Tapi kan status tersangka bagi korban penganiayaan itu tidak menjadi arti dibanding dengan waktu itu kita membawa ke rumah sakit. Padahal BPJS ada. Itu loh Pak. Bapak tuh kenapa nggak dewasa sama sekali? Puyeng Pak ngelihat kakak di ya bukan. Urusan puyeng sih puyeng. Tetapi ya Bapak menyesali hari ini juga nggak ada makna Pak. Orang udah meninggal. Tetapi dalam pandangan saya adalah sikap kedewasaan Bapaknya nggak ada sama sekali. Punya adik, kakak punya kakak, udah luka parah, digebukin orang, tidak dibawa ke rumah sakit. Bapak nggak punya inisiatif sama sekali bawa ke rumah sakit. Jadi saya Pak waktu itu teh ya, Bang mau dibawa ke rumah sakit, mau di rumah sakit saudara nggak ada, lapor saya sudah mau lapor udah larut malam Pak waktu itu teh Pak. Kan Pak, kan besoknya minggunya bisa. Nah, besoknya saya sudah itu saya jam 9 nengok Pak ke rumah. Nah sudah nengok dia teh di bangun gitu. Udah sehat belum dia teh merem aja Bang nggak. Ya udah pingsan pasti yang kena kepalanya. Ya, pingsan gitu. Nah sudah itu Pak jam 10 ngegroin cucum cenah ka dieu ari ka mana uing cenah rek ka Adi cenah uing ka lanjut maneh cenah ka Jamaras yang ka beas jang engke cenah yang buka da emak bawel wae itu entong jeung pan boga nu karasa keur dieu
neke cewek memaksakan gitu. Duka tabu sabarah di itu nama. Jadi minta tuh masih sempat jalan lagi. Jalan lagi. Pergi lagi ke kampung Jambaras Desa Sarampan kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Jalan kaki. Menemui adik kakak saya minta beras. Iya, minta beras ke saudaranya. Artinya masih saudara. Masih saudara adik saya. Nah, itu kan masih bisa. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Nah, sesudah itu, Pak, dugi ka bumi cenah saurna teh aya nu nganyahoankeun cenah. Pertanyaan berikutnya adalah Babin Kaptibas tahu nggak di situ desa itu ada Babin Kaptibasnya? Ada Babin sama tidak tahu ada. Sahabat tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa Bapak tidak sampai di pusatnya Pak dianggap udah mungkin udah beres. Dan kenapa Bapak juga nganggap orang digebukin dianiaya tidak berproses? Iya, soal mati laporan teh apa kan Itu ngalongok Bapak mah PRT mah. Ini langsung kaki dua hungkul ke Abah gitu ke Pak RW langsung. Iya, nu digebukna teh ditinggali. Itu udah jam 12 ya. Pas di ka enjing teh nah amang gitu teh masih kena jalan. Enggak, pertanyaan saya adalah dari mana orang digebukin disimpulkan kemudian dianggap damai? Karena miskin. Terus bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? RW-nya kan sakit. Sakit. Ada mana itu? Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah terus kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya, beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih dari mulai RT RW sampai di desa itu nganggap rakyat tuh sepele, tidak besar. Kan ini pelajaran bagi semua, bagi orang Jawa Barat. Aparat di bawah. Saya ini baru tahu kalau muncul di media sosial. Kalau nggak muncul di media sosial, gimana saya tahu? Ya kan orang miskin digebukin biasa. Kan setelah ini baru ribut. Apa tidak malu Bapak? Bapak, Pak Kades, semua. Saya bahkan gubernur itu dulu sudah memberikan surat edaran pada bupati, pada wali kota, pada camat, sampai desa kalau nggak salah. Bikin tempat pengaduan warga. Ya kan Pak? Tapi kan tidak ada satu desa pun yang melaksanakan. Kan numpuk di sini, di gubernur. Semua hal numpuk di gubernur. Kenapa? Karena yang di bawahnya tidak menjalankan apa yang diinstruksikan, menganggap masalah itu sepele, gitu loh Pak. Kan numpuk di sini tiap hari orang lapor, tuh sekarang numpuk tiap hari. Kan tapi tidak boleh begini terus. Artinya bahwa kesadaran kolektif orang memimpin itu harus kuat, tidak bisa hanya di saya, di semua orang di Jawa Barat. Harus punya kesadaran kolektif gitu, termasuk Bapak juga nggak peka pada saudara sendiri. Saudara sakit, dia habis digebukin, Bapak tidak ngapa-ngapain juga. Harusnya kan RT lapor polisi, Bapak nggak lapor. Jadi malah lapor Kades. Bapak nggak lapor Kades, kan harus lapor. RT itu Pak, RT RW 1 kali 2 kali 24 jam harus lapor. Apapun yang terjadi itu wajib diketahui publik. Saya jujur aja sebagai gubernur marah. Kenapa marah? Di Jawa Barat ada peristiwa seperti ini akibat kelalaian pada tingkat level yang paling bawah. Kan sekarang mah gampang. Kalau mengalami kesulitan kan tinggal lapor gubernur. Lapor gubernur kan gampang muncul di media sosial, tempat pengaduannya ada, di gedung sate ada, di sini ada. Kan gampang. Di situ juga bupatinya saya lihat kan aktif. Kemarin juga datang. Iya, tapi kan saya Bapak kan tahu di Cianjur ada orang yang kepepet motor Harley, kakinya patah. Kan kita datengin, kita bantu asal saya muncul di media sosial tahu, saya tanganin. Nah, ini kan taunya sudah meninggal.
Coba kalau taunya hari Minggu ada warga digebukin, tolong Pak Gubernur bantu proses hukumnya. Itu loh Pak, malu Pak. Bukan aja malu sebagai umat Islam. Bulan puasa orang ngambil walu buat buka digebukin, meninggal, dan pada saat sampai meninggal dia tidak ada pengobatan. Dosa Pak. Ya, ini kan saya menyesali itu adalah ketika selesai dianiaya tidak dibawa ke rumah sakit itu ya, aja. Saya juga sama menyayangkan seperti itu kepada Pak Cucum, kenapa gitu. Tugas kita sebagai aparat negaranya sudah dilaksanakan. Karena ini tidak dibawa ke rumah sakit berarti kita tidak menjalankan tugas. Saya juga makanya Pak RT, Pak RW kok nggak lapor? Lapor sekarang kan nggak usah ujug-ujug lapor kan? WA. Betul. Ada grup. Ya makanya. RT RW ada grup. Tinggal ada peristiwa ini. Pak Cucum juga tahu. Sekarang apalagi zaman viral. Nu labu wae di TikTok-keun. Ayeuna mah. Pak Dede. Pak Dede. Kunaon teu Pak Dede? Lajek aing digebug lajek aing gebugan Pak Dede. Itu tuh gitu. Ya udah, usia dah. Gaduh HP, Pak. Hah? Gaduh HP. Ya bisa ngomong atuh ka saha? Kepekaan Bapak eueuh pisan. Saya meningali pisan, peka-pekaan anak pisan. Memang Pak, dia itu beda rumah tapi berdempetan. Oke, sekarang ibu itu usianya berapa? 99. Baru 99 tahun. Kelahiran 1927. 99. Sekarang yang nanganin tahlil siapa? Di masjid Pak, kemarin saya dihitungkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua. Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah, ya. Ya, untuk biaya hidup ibunya. Gitu loh. Biaya hidup ibunya dibentuk rekening aja. Ya, nanti tiap bulan ibunya boleh ngambil 1 juta, kan 99 tahun. Ya. Kalaupun di Pulau Asarama kan sudah meninggal ya. Kalau di Lemur harus ada selamatan aja. Gitu. Itu sekarang yang jadi tersangka siapa aja? Satu aja itu karena yang menukulin cuma satu orang. Yang mukulinnya aja yang tersangka. Iya, yang tersangka betul. Ya itu Pak. Jadi saya mah agak emosi Pak. Agak emosi sebagai gubernur. Saya malu ada peristiwa ini terjadi di Jawa Barat. Gubernurnya saya. Itu loh Pak. Dan kemudian tidak sempat jajaran yang paling bawah membawa ke rumah sakit. Itu aja. Makanya saya undang gitu, ya. Dan kebetulan Pak Gubernur pada waktu saya datang ke sana sudah meninggal. Saya kumpulkan keluarganya dan juga sepakat pada waktu itu melaporkan ke polisi. Langsung saya telepon Kapolsek. Oh, iya. Langsung datang. Gitu juga. Namun kalau memang ya sebelumnya itu tahu digebukin mungkin ya, saya juga. Kan kalau bagi saya mah ini juga dari perambulan. Peristiwa tersangkanya sekarang bagi saya tidak ada arti karena tidak nyawanya arti. Sudah tidak ada. Orang gitu loh kalau saya gitu loh. Kalau saya kan itu. Ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kasih dalam bentuk tabungan. Jadi saya menyampaikan bela sungkawa dan rasa menyesal. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Menjadi ahli kubur yang ahli kebaikan, ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.